Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan dan kita akan mempelajari bersama tentang saintifikasi jamu untuk ramuan MAH dan gangguan pada lambung. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Agustina dengan NIM 1965299, kelas farmasi 4B dengan program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Berikut adalah simplisia saintifikasi ramuan jamu MAH atau gangguan lambung. Yang pertama ada daun sembung dengan nama latin Blumea balsamifera. Yang kedua ada jinten hitam dengan nama latin Nigella sativa. Yang ketiga ada rimpang kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Dan yang terakhir ada rimpang jahe dengan nama latin Zingiber officina Roske. Yang pertama, kita akan membahas simplisia dari daun sembung atau Blumea balsamifera. Daun sembung mempunyai taksonomi sebagai berikut. Pertama adalah kingdom, yaitu plantae, subkingdom, yaitu Engypophyta, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, dengan kelas Dicotyledonae, order Osterales, famili Asteraceae, genus Blumea, dengan spesies Blumea balsamifera. Selanjutnya, kita akan membahas kandungan simplisia dari daun sembung. Berdasarkan penelitian Amalia Sari dan Nur Santi pada 2017, melaporkan bahwa daun sembung mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, terpenoid, dan steroid. Kandungan senyawa kimia dari daun sembung memiliki mekanisme kerja dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Adapun fungsi dari masing-masing senyawa tersebut. Yang pertama, kita akan membahas alkaloid. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglika pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh. Terganggunya sintesis peptidoglika sehingga membentuk sel tidak sempurna karena tidak mengandung peptidoglikan dan dinding selnya hanya meliputi membran sel. Rusaknya dinding sel akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan sel bakteri dan pada akhirnya bakteri akan mati. Selanjutnya adalah flavonoid. Mekanisme senyawa flavonoid sebagai antibakteri yaitu dengan merusak membran sitoplasma dan menyebabkan kebocoran isi sel. Aktivitas ini bekerja sangat efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan, saat lapisan fosfolipid dikelilingi sel dalam kondisi yang sangat tipis, menyebabkan flavonoid dapat berpenetrasi dengan mudah dan merusak isi sel. Flavonoid juga diketahui dapat mengganggu proses difusi makanan ke dalam sel sehingga pertumbuhan bakteri terhenti atau mati. Yang selanjutnya ada tanin. Mekanisme antimikroba tanin berkaitan dengan kemampuan tanin membentuk kompleks dengan protein pelipoptida dinding sel bakteri sehingga terjadi gangguan pada dinding bakteri dan bakterilisis. Tanin juga memiliki sifat dapat mengaktifkan deadhensis sehingga bakteri tidak dapat melekat pada sel inang dan menginaktifkan enzim protase sehingga tanin juga dapat mendestruksi materi genetik pada bakteri sehingga dapat menambah toksisitasnya pada bakteri. Selanjutnya ada steroid. Mekanisme kerja steroid sebagai antibakteri yaitu dengan merusak membran lipid sehingga liposom mengalami kebocoran, sehingga juga diketahui dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sehingga sifatnya yang permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik menyebabkan integrasi membran menurun dan
Morfologi membran sel terganggu yang mengakibatkan sel mengalami lisis dan rapuh. Untuk selanjutnya yaitu terpenoid. Mekanisme kerja senyawa terpenoid sebagai antibakteri diduga melibatkan kerusakan membran oleh senyawa lipofilik. Terpenoid dapat bereaksi dengan porin atau protein transmembran pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, serta mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri. Akibatnya, sel bakteri kekurangan nutrisi dan pertumbuhannya akan menghambat atau mati. Khasiat simplicia dari daun sembung. Daun sembung berkhasiat sebagai antibakteri, anti radang, dan bersifat analgetik dan dapat meredakan nyeri lambung. Pada organ lambung, daun ini juga bermanfaat sebagai antibakteri pada dinding lambung. Dalam sebuah hasil riset yang telah dilansir dalam Journal of Bone dan Mineral Research atau JBMR tahun 2009 telah dinyatakan bahwa penggunaan daun sambung nyawa sebagai obat herbal dari kandungan senyawa antiinflamasi dan antioksidan di dalamnya memiliki kemampuan yang setara dengan ekstrak kulit manggis dalam hal menyangkal rangsangan pemicu pertumbuhan sel radikal bebas pada asam lambung. Karena kemampuan daun sembung secara khusus bisa mengobati dan menentaskan penyakit asam lambung dalam tingkat kronis sekalipun. Beberapa penelitian dan hasil riset memang telah menyatakan bahwa metode daun sembung nyawa ini untuk asam lambung sebagai konsumsi obat herbal alami tidak diremehkan lagi. Hal ini dikarenakan daun sambung nyawa memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, zat besi, riboflavin, dan flavonoid yang berkemampuan khusus dalam menetralkan serta mengatasi segala penyakit-penyakit yang berkenaan dengan asam lambung ini. Untuk yang kedua, kita akan membahas simplicia dari jinten hitam dengan nama latin Nigella sativa. Berikut adalah taksonomi dari jinten hitam dengan kingdom atau kerajaan Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisio Spermatophyta, divisio Mangliophyta, kelas Mangliopsida, subkelas Mangliodiae, ordo Ranunculales, famili Ranunculaceae dengan genus Nigella dan spesies Nigella sativa. Berikut ada kandungan-kandungan dari jinten hitam. Yang pertama ada oil, yang kedua ada saponin, karbohidrat, air minyak nabati, asam-asam lemak jenuh, minyak atsiri, asam amino, alkaloid, mineral, dan terakhir ada air. Lihat dari jinten hitam. Jinten hitam adalah biji-bijian yang diketahui mengandung kaya akan antioksidan. Karena kandungannya ini, jinten hitam berguna dalam meminimalisir peradangan, termasuk peradangan pada lambung. Misal ada tungkak lambung yang merupakan kerusakan pada jaringan mukosa, submukosa sebagai lapisan otot lambung. Penyebab tungkak lambung diantaranya hipersekresi asam lambung sehingga terjadi kerusakan pada mukosa. Yang ketiga ada rimpang kunyit dengan nama latin Curcuma domestica atau Curcuma longa. Taksonomi dari rimpang kunyit. Yang pertama kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledonae dengan ordo Cingiberales, famili Cingiberaceae dengan genus Curcuma dengan spesies Curcuma domestica atau Curcuma longa. Kandungan pada rimpang kunyit. Yang pertama ada curcuminoid atau zat warna. Yang kedua ada minyak atsiri. Yang ketiga ada pati. Yang keempat ada zat pahit. Yang kelima ada resin. Yang keenam ada selulosa. Dan ketujuh ada beberapa mineral. Berikut adalah khasiat dari kunyit. Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Senyawa yang terkandung dalam kunyit, yaitu berupa kurkumin dan minyak atsiri, mempunyai peranan sebagai antioksidan, antitumor,
anti kanker, anti pikun, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah dan hati, anti mikroba, antiseptik, dan anti inflamasi. Ada studi yang mengaitkan manfaat tak langsung kunyit untuk mengatasi naiknya asam lambung. Pada penelitian 2007 menunjukkan GERD dan penyakit asam lambung disebabkan peradangan dan stres oksidatif. Dari studi tersebut, cara mengobati asam lambung dan GERD perlu menggunakan zat dan kandungan antioksidan dan antiinflamasi. Dalam studi laboratorium terpisah pada 2011 juga menunjukkan zat antiinflamasi kurkumin bisa mencegah peradangan esofagus. Dengan demikian, kunyit dan ekstrak kurkumin potensial digunakan sebagai obat asam lambung secara alami. Yang keempat ada rimpang jahe dengan nama latin Zingiber officinale Roxke. Taksonomi pada rimpang jahe. Yang pertama ada kingdom, yaitu plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Zingibercae, genus Zingiber, spesies Zingiber officinale Roxke. Berikut adalah beberapa zat yang terkandung dalam jahe. Yang pertama ada minyak atsiri, yang kedua ada pati, yang ketiga ada oleoresin, yang keempat ada damar, ada asam organik, asam malat, asam oksalat, gingerin, gingeron, minyak damar, flavonoid, polyphenol, alkaloid, dan mucilagon. Rimpang jahe kering per 100 gramnya sebagian dapat dimakan mengandung 10 gram air, 10-20 gram protein, 10 gram lemak, 40-60 gram karbohidrat, 2-10 gram serat, dan 6 gram abu. Rimpang kering mengandung 1-2% gingesol. Khasiat pada jahe. Jahe sudah lama digunakan sebagai bahan utama dalam pengobatan Cina. Rempah-rempah yang satu ini kaya akan antioksidan dan bahan kimia yang dapat memberikan sejumlah masalah kesehatan. Senyawa fenolatnya yang dikatakan dapat meredakan iritasi pada saluran cerna dan mengurangi kontraksi pada lambung. Dengan kata lain, jahe dapat mengurangi kemungkinan asam lambung mengalir dari perut kamu kembali ke kerongkongan. Selain itu, dalam jumlah dosis yang kecil, jahe juga dapat bertindak sebagai antiinflamasi yang baik untuk tubuh. Sebuah studi pada tahun 2011 yang lalu menemukan bahwa tanda-tanda peradangan dalam tubuh jadi berkurang setelah peserta mengonsumsi suplemen jahe selama 1 bulan. Hal ini karena efek hangat dari jahe dapat membantu menenangkan tubuh sekaligus mengurangi produksi asam lambung. Tanaman herbal ini juga dapat mengurangi mual, mencegah nyeri otot, dan meredakan pembengkakan pada lambung. Asam lambung dan mah atau dispepsia berasal dari bahasa Yunani yaitu dis atau buruk dan peptein atau pencernaan. Mah didefinisikan sebagai sindrom yang mencakup satu atau lebih dari gejala-gejala berikut, yaitu rasa penuh setelah makan, perasaan cepat kenyang, nyeri ulu hati, rasa panas atau terbakar di daerah ulu hati. Penyebabnya bisa karena secara makan tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan pada tubuh, mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri, mengonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan, kemudian sewaktu makan, dia makan dengan porsi terlalu banyak. Pengelola mah dengan ramuan ini pada umumnya membutuhkan waktu setidaknya 7 hari untuk mendapatkan efek penyembuhan. Penyiapan ramuannya sebaiknya dilakukan 7 hari. Karena penyiapan ramuan sebaiknya dilakukan untuk 7 hari, maka untuk memudahkan dalam penyiapan, ramuan dapat dikemas dalam kantung plastik setiap 1 hari pemakaian.
Komposisi ramuan mah untuk penggunaan 1 hari terdiri dari bahan kering 1 rimpang jahe sebesar 15 gram. Yang kedua ada herba sembung atau daun sambung sebanyak 15 gram. Yang ketiga ada jinten hitam yaitu sebanyak 2 gram. Dan terakhir ada rimpang kunyit yaitu 15 gram. Cara penyiapan. Yang pertama, untuk memudahkan dalam penyiapan, ramuan dapat dikemas dalam kantung plastik setiap 1 hari pemakaian. Yang kedua, rebus 1 liter atau 5 gelas belimbing air dalam panci stainless atau kendil tertutup hingga mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, 1 kemasan ramuan jamu dimasukkan ke dalam panci atau kandil, kemudian perebusan dilanjutkan selama 15 menit menggunakan api kecil. Yang keempat, panci atau kandil diangkat dan didiamkan sehingga dingin dalam suhu ruangan. Dilakukan dengan penyaringan menggunakan saring teh ya. Aturan minum. Air rebusan diperoleh dibagi menjadi 3 bagian untuk diminum 3 kali pada hari yang sama, yaitu pagi, siang, dan malam. Peringatan penggunaan. Bila setelah 1 minggu pemakaian tidak ada perubahan atau semakin parah, harusnya atau sebaiknya kalian dapat konsultasi ke dokter. Kesimpulan. Telah diketahui bahwasanya saintifikasi jamu pada ramuan jamu mah atau gangguan lambung dengan simplisia daun sembung, jinten hitam, rimpang jahe, rimpang kunyit dapat mengobati penyakit mah dan asam lambung. Karena pada 4 simplisia di atas terdapat beberapa kandungan senyawa kimia yang dapat menghambat bahkan mengobati terjadinya penyakit mah dan asam lambung. Seperti daun sambung berkhasiat sebagai analgetik yang dapat meredakan nyeri lambung. Pada organ lambung, daun ini juga bermanfaat sebagai anti peradangan pada dinding lambung. Yang kedua ada jinten hitam, yaitu biji-bijian yang diketahui mengandung kaya akan antioksidan. Karena kandungannya ini, jinten hitam berguna sebagai meminimalisir peradangan termasuk peradangan pada di lambung. Yang ketiga ada rimpang kunyit, yaitu dapat mengobati penyakit asam lambung disebabkan peradangan dan stres oksidatif. Yang keempat ada rimpang jahe. Jahe kaya akan antioksidan dan senyawa fenolatnya juga diketahui dapat meredakan iritasi pada saluran cerna dan mengurangi kontraksi lambung. Dengan kata lain, jahe dapat mengurangi atau kemungkinan asam lambung yang mengalir dari perut kamu kembali ke kerongkongan. Sekian presentasi saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.